Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan dengan metode yang lain, ada baiknya bila kita mengulang-ulang lagi metode tabulasi. Kita coba berbagai macam persamaan, mulai persamaan yang sederhana sampai yang kompleks, kita selesaikan dengan metode tabulasi. Dengan mengulang-ulang seperti itu akan menyebabkan kita akan lancar dalam penggunaan rumus-rumus di Excel, dan juga kita akan mengalami permasalahan-permasalahan yang timbul apabila kita menggunakan metode tabulasi. Oke, ini silahkan diselesaikan. Persamaan ini, ini silahkan diselesaikan. Videonya silahkan di pause. Oke, kalau sudah, coba kita lihat hasilnya apa sudah betul. Nah, ini hasilnya adalah X sama dengan 6, X sama dengan setengah, X sama dengan 1/2, X sama dengan 0,2. Oke, kalau betul seperti ini berarti cara Anda sudah betul. Oke, dalam kita menyelesaikan persamaan menggunakan tabulasi, mungkin terasa sekali banyak sekali kesulitan-kesulitan, terutama apabila hasilnya adalah di belakang koma yang kecil atau di belakang titik terdapat angka yang banyak. Kita akan mengulangi metode tabulasi dengan berkali-kali. Itu pertama. Yang kedua, kita kadang-kadang kesulitan menentukan nilai awalnya. Jadi asumsi awal berapa? Tebakan kita pertama berapa? Kalau tebakan kita arahnya itu ke atas dari angka yang kita tuju, nah, tentu semakin tidak ketemu. Nah, maka kita di sini kita memerlukan cara lain agar penyelesaian persamaan ini lebih mudah diselesaikan. Kita ambil contoh, misalkan ini. Kita copy dulu. Oke, persamaan ini mungkin Anda sudah mengerjakan caranya, yaitu seperti yang kita lakukan yang lalu. Kita tulis ini X, sini adalah fx. Oke, kemudian kita bikin tabelnya. Seperti ini. Kita X kita pilih mulai dari 1 atau mulai dari 0 dulu, misalkan 0, 1 dan seterusnya. Sini kita tulis persamaan ini 5x plus 2. 5 kali x ditambah 2. Enter. Sini 0. Kita copy ke bawah jadi 7, padahal yang kita harapkan adalah 3. Nah, di sini kita harus memperkecil lagi mulai dari 0 sampai 1, antara 0 dengan 1. Kita tambah misalkan 0,5. Ternyata 4,5 masih di atas dari nilai yang kita tuju. Lebih kecil lagi, 0,1 misalkan. Nah, di sini 2,5 sudah mendekati. Kalau ini kita lanjutkan 0,2 ketemu 3. Nah, begitu sulitnya kita mencari angka tadi. Jadi kita mau ulangi lagi seperti itu. Ada cara yang membantu, yaitu dengan memasang grafik. Nah, kita insert di sini, kita pasang grafik lain di sini. Kita pilih ini saja. Nah, kita taruh sini. Kemudian datanya, select data. Kita pilih datanya yang ini. Oke. Dan kemudian sumbu X-nya kita edit. Kita pilih yang ini. Oke. Maka kita
kita lihat grafiknya seperti ini, maka akan bisa kita lihat angka 3 di sini terdapat pada 0,2. Maka dengan memasang grafik seperti ini, kita akan mudah untuk mencari apakah grafik kita itu semakin mendekati angka yang kita tuju atau semakin menjauhi. Oke, itulah cara tabulasi. Oke, kita lanjutkan lagi dengan persoalan yang lebih rumit lagi. Misalkan coba selesaikan yang ini. Nah, persamaan kuadrat, cari x1 nya berapa, x2 nya berapa. Kita ingat kalau persamaan ini pangkat 2, x kuadrat, kalau tadi x saja hasilnya adalah 1. Kalau x kuadrat ada dua kemungkinan, mungkin minus, mungkin plus. Misalkan saja x kuadrat sama dengan 4, bisa saja 2 kali 2 sama dengan 4, atau min 2 kali min 2 sama dengan 4. Nah, kalau kuadrat mesti ada 2. Nah, coba diselesaikan dengan cara yang sama, cara tabulasi tadi. Silahkan videonya kalian push. Oke, kalau sudah, coba kita lihat hasilnya. Apa benar? Nah, hasilnya adalah ini. Ini adalah hasilnya. Jadi x1 adalah 1 min 3, 2 min 4, 1 min 5, 5 min 1. Oke, kalau kita pakai grafik tentu lebih mudah. Coba kita ambil contoh, misalkan yang bawah sendiri ini, 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Kita copy, kita coba pindahkan sini. Persamaannya adalah itu, fungsinya ini yang kita tuliskan, 2x kuadrat min 3x min 5. Coba kita tuliskan 2 dikalikan x nya adalah yang ini. Kita kesulitan ngeklik sini, bisa kita klik bawahnya, terus kemudian kita pakai panah ke atas, tombol panah ke atas seperti itu. Kemudian kuadrat pangkat 2 dikurangi 3 kalikan x kalikan x. Kita klik sini di panah ke atas, x nya di 2, kemudian dikurangi 5. Oke, kita enter. Ini adalah min 5. Masih belum 0. Kita coba kita copy ke bawah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk menuju 0, nah, di sini akan semakin menjauhi, Nah, tentunya ini kurang dari min 5. Nah, ke sana semakin mendekati titik 0. Kita lihat sini min 6 y-nya, sini min 5. Semakin ke sana tentu akan semakin naik ke atas. Nah, kalau 0 min 5. Coba kita mulai dari misalkan min 10. Min 10 ternyata 225 terlalu jauh ya. Coba misalkan min 5 dulu. Min 5 60 1 ya. Min 1 kita lihat dia sudah di 0. Nah, ini kebetulan aja tepat. Terus kemudian kita tarik ke bawah. Di sini min 1, terus kemudian 0. Kita lihat jauh sekali larinya. Kita mulai dari min 2 misalkan. Min 2 9, min 1 0 1 2. Nah, kita lihat dia memotong di titik 0 pada min 1. Pada min 1 dia memotong di titik 0. Kita lihat grafiknya melengkung ke sana. Nah, tentu di sana akan memotong lagi
titik 0 ini perlu kita lanjutkan lagi ini, berarti kita lanjutkan terus. Di sini min 3 dan 4 ini memotong ini. Nah, ini kenapa kok tidak ikut? Kita perlu datanya kita rubah. Kita di sini sampai min 3 saja, kita perbesar sampai ke bawah. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, kita lihat memotong di sumbu 0, sumbu X, sumbu Y sama dengan 0 di sini, sama di sini. Nah, kita lihat 2 sama 3, antara 2 sama 3 di sini. Jadi di sini min 3, sini min 4. Kita harus memperkecil lagi di sini jaraknya. Mungkin mulai 2,1, 2,2, atau kita lebihkan lagi 2,2, 2,3, 2,4, sudah mendekati 2,4, 2,5. Nah, 2,5 ketemu di 0, 2,6. Jadi seperti ini, kita ketemu di 2,5. Jadi kita dengan menggunakan grafik bisa mencari di mana letaknya 0 tadi. Tapi kita harus memasukkan berulang-ulang. Nah, ada satu cara yang lebih mudah lagi yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu metode bisection atau pembagian 2. Nah, ini kita tahu kenapa kita harus mempelajari bisection. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kesulitannya, sehingga kita tidak semangat untuk mempelajari metode yang lain. Oke, kita lanjutkan metode bisection, artinya dibagi 2. Oke.